Alap-alap Laut Kidul bagian 9D. Ketika tadi saya menyirami bunga, saya seperti melihat bayangan orang berkelebat di samping rumah. Karena heran dan tertarik, saya mengejar dan mencarinya di sekitar rumah. Akan tetapi tidak menemukan orang. Maka saya kira saya hanya salah lihat. Jangan-jangan. Tentu ada orang lain menyelinap masuk, kata Ki Sumali. Sudahlah, kalian bawa singkong ini cepat tanam dalam tanah. Hati-hati, jangan tercecer. Bisa mati semua ayam kita. Dan jangan lupa bawa bangkai ayam itu, juga kubur bangkai itu. Suami istri itu lalu mengumpulkan singkong rebus yang tercecer dan mengambil bangkai ayam lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah mereka pergi, Ki Sumali berkata kepada Aji. Nah, anak Mas Aji. Engkau melihat sendiri betapa mereka itu berusaha untuk mencelakai dan membunuh kami. Karena itu, aku harus mendatangi gerombolan Gagak Rodra, menuntut mereka yang telah menculik Winarsi. Kalau mereka tidak berterus terang siapa yang menyuruh mereka atau mendalangi semua ini, aku akan membasmi perkumpulan itu yang menjadi pengkhianat bangsa dan antek Belanda. Dan aku mengharap engkau akan suka membantuku, mengingat bahwa engkau adalah orang kepercayaan Kanjeng Sultan. Aji mengangguk. Setelah mendengar semua ceritamu dan melihat kenyataan tentang penculikan atas diri Mbakayu Winarsi dan usaha meracuni kita tadi, aku tahu bahwa aku harus membantumu, Paman Sumali. Pertama untuk menentang kejahatan, kedua untuk membela Mataram. Bagus. Ki Sumali berseru girang sekali. Terima kasih, anak Mas Aji. Dengan bantuanmu, aku tidak takut menghadapi Kakang Somad, seandainya benar-benar dia yang berdiri di belakang gerombolan Gagak Rodra. Sekarang sebaiknya kita mengaso dulu. Malam ini kita harus mengumpulkan tenaga dan besok pagi-pagi barulah kita akan berkunjung ke sarang gerombolan Gagak Rodra. Paman tahu di mana sarang gerombolan itu? Tanya Aji. Aku tahu. Mereka memiliki sebuah perkampungan yang menjadi sarang mereka di lembah Kali Bogawanta. Kata Ki Sumali. Akan tetapi jumlah mereka tentu banyak sekali. Bagaimana kalian yang hanya berdua akan menentang mereka? Tentu kalian akan dikeroyok banyak orang. Kata Winarsi dengan khawatir sekali. Jangan khawatir, Narsi. Aku mendengar bahwa di sarang mereka itu terdapat keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Para anggota gerombolan itu pun manusia-manusia yang menyayangi anak istri mereka. Kami berdua hanya akan menentang para pimpinan mereka saja. Kalau pimpinan mereka sudah dapat kami tundukkan, anak buahnya tentu akan tunduk pula. Selain itu, aku pun akan mengumpulkan para muda di Loano untuk ikut dengan aku. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Mataram dan di samping itu, mereka tentu siap kalau diajak menggempur gerombolan perampok yang sering mengganggu penduduk di daerah Kedu dan sekitarnya. Sekarang harap engkau suka beristirahat dulu, anak Mas Aji. Aku bersama Mbakayumu akan pergi mengunjungi para pemuda di Loano dan mempersiapkan mereka untuk ikut dengan kita besok pagi. Baiklah, Paman. Aku akan beristirahat. Engkau pakailah kamar di sebelah ini, Dimas Aji. Jangan sungkan, minta saja kepada Embok Ginah. Kata Winarsi ramah. Terima kasih, Mbakayu Winarsi. Suami istri itu meninggalkan rumah dan Aji lalu memasuki kamar yang disediakan untuknya. Ketika dia teringat akan kuda yang tadi ditungganginya bersama Winarsi, dia keluar dari kamar lalu menuju ke belakang untuk melihat keadaan kuda itu. Dia pun hendak melihat suami istri pembantu rumah tangga itu. Dia melangkah perlahan memasuki dapur. Akan tetapi, suara bisik-bisik di dapur segera terhenti. Ini menunjukkan bahwa langkah kakinya yang perlahan itu dapat tertangkap oleh pendengaran mereka yang berada di dalam dapur. Dia memasuki dapur dan melihat suami istri pelayan itu duduk di bangku berhadapan dan menengok kepadanya. Mereka sudah menghentikan percakapan mereka. Den Mas Aji, apa yang dapat kami lakukan untukmu? Tanya Embok Ginah dan mereka berdua bangkit berdiri. Aku hendak bertanya kepada Pak Karto apakah kuda itu sudah dirawat dengan baik. Kata Aji. Oh, jangan khawatir, Den Mas. Kuda itu sudah saya guyang, mandikan, sudah saya beri makan rumput. Kata Pak Karto. Syukurlah kalau begitu dan terima kasih, Pak Karto. Aji lalu masuk kembali dan di dalam kamarnya dia duduk termenung di atas pembaringan. Dia merasa curiga kepada suami istri tua itu.
Pertama, sikap dan ucapan mereka terkadang rapi teratur, tidak seperti orang dusun dan sikap ketololan itu agaknya dibuat-buat. Kedua, tadi ketika disuruh makan singkong rebus, dia melihat Pak Karto memberi isyarat kedipan mata yang tidak kentara kepada istrinya, dan sikap mereka yang keheranan itu pun dibuat-buat karena pandang mata mereka sama sekali tidak membayangkan keheranan melainkan penasaran. Dan ketiga, baru saja kedua orang itu membuktikan bahwa mereka bukan orang sembarangan karena mereka berdua dapat menangkap langkah kakinya yang dibuat dengan hati-hati. Dua orang itu patut dicurigai, biarpun belum ada bukti yang nyata. Setelah jauh malam, Ki Sumali dan Winarsih pulang. Ki Sumali tampak gembira ketika Aji keluar dari kamar menyambut mereka. Anak Mas Aji, engkau belum tidur? Tanya Ki Sumali. Kenapa engkau tidak mengasuh, Dimas Aji? Tanya pula Winarsih. Aji tersenyum. Aku belum mengantuk, Paman. Bagaimana hasilnya? Wah, baik sekali. Para pemuda itu penuh semangat dan menyatakan untuk membantu kita besok. Sedikitnya 50 orang pemuda akan ikut dengan kita. Bagus, kata Aji. Akan tetapi kuharap Paman memberitahu kepada mereka agar tidak terburu nafsu turun tangan menyerang kalau keadaan tidak memaksa. Seperti Paman katakan tadi, kalau bisa kita tundukkan para pemimpinnya agar anak buah mereka tidak melakukan perlawanan. Kalau sampai terjadi pertempuran, aku khawatir akan jatuh banyak korban di kedua pihak. Tepat sekali, cocok dengan jalan pikiranku, anak Mas Aji. Aku memang sudah memesan demikian kepada mereka. Aku mengajak kepada mereka pun hanya untuk menggertak agar para anak buah gerombolan Gagak Rodra tidak akan dapat melakukan perlawanan. Akan tetapi seandainya mereka nekat, apa boleh buat? Para pemuda Loano juga bukan orang-orang lemah. Mereka sedikit banyak sudah mempelajari ilmu kanuragan dan mereka bersemangat tinggi untuk membela Mataram dan menentang para penjahat yang mengganggu keamanan. Syukur, kalau begitu, Paman. Sekarang sudah larut malam. Mari kita mengasuh, anak Mas Aji. Besok pagi kita berangkat. Mereka lalu memasuki kamar masing-masing. Aji segera merebahkan dirinya untuk tidur. Akan tetapi dia tetap memasang kewaspadaannya karena dalam hati kecil dia tetap curiga kepada Pak Karto dan Embok Ginah. Biarpun dia tidur pulas, namun pendengaran telinganya tetap peka dan siap menangkap suara yang tidak wajar. Saat itu jauh lewat tengah malam, bahkan sudah menjelang fajar. Pada saat seperti itu, orang-orang sedang pulas-pulasnya tidur. Bahkan ayam jantan pun belum ada yang bersuara. Suasana sunyi sekali dan hawa udara amat dinginnya. Rumah Ki Sumali juga masih sunyi sekali. Agaknya semua penghuninya masih tidur pulas. Dua sosok bayangan manusia bergerak dengan cepat dan ringan sekali dalam rumah itu. Dua pasang kaki itu bergerak demikian ringan seperti kaki kucing saja. Mereka menghampiri jendela kamar yang ditempati Aji. Daun jendela yang cukup lebar itu mereka buka dengan mudah sekali, hanya ditarik begitu saja sudah terbuka. Agaknya memang tidak dipalang dari dalam, hanya ditutupkan begitu saja. Dua orang itu mencabut senjata, seorang mencabut sebatang parang dan yang seorang lagi mencabut sebatang pisau belati. Setelah melongok ke dalam kamar yang gelap dan sunyi itu, mereka lalu bergerak melompat ke dalam kamar melalui lubang jendela. Gerakan mereka yang gesit membuktikan bahwa kedua orang itu memiliki ketangkasan. Dua orang itu tanpa ragu segera menghampiri pembaringan di mana Aji tidur. Agaknya mereka sudah hafal benar akan keadaan dalam kamar itu. Buktinya mereka dapat bergerak dalam kegelapan tanpa menabrak meja kursi. Setelah tiba di tepi pembaringan, kedua orang itu dengan gerakan cepat dan kuat membacokkan parang dan menusukkan pisau belati ke atas pembaringan. Mereka merasa yakin bahwa sekali serang, orang yang tidur di atas pembaringan itu tentu tewas seketika tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Wutut! Brak! Dua orang itu terkejut bukan main. Senjata mereka mengenai papan pembaringan sehingga menimbulkan suara keras. Agaknya tidak ada orang tidur di atas pembaringan itu. Dua orang itu terkejut dan cepat mereka berloncatan keluar dari kamar itu melalui jendela. Di luar kamar tidak segelap dalam kamar karena tempat itu diterangi sebuah lampu gantung. Ketika mereka tiba di luar kamar, Aji sudah berdiri menunggu mereka. Pak Karto dan Embok Ginah, kiranya kalian benar-benar mempunyai niat buruk untuk membunuh seperti yang kuduga. Kata Aji kepada dua orang yang bukan lain adalah Pak Karto dan Embok Ginah.
Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul berikutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.